Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat ini saya Valif Ardava dengan NIM 211225706 akan menyampaikan penyelesaian soal B dan C sebagai bentuk pelaksanaan dari UAS, statistik dan probabilitas. Untuk soal yang pertama atau soal bagian B, kita diberikan soal seperti ini, yaitu seorang pengawas pengukur lebar jalur pedestrian pada sebuah taman kota dengan data seperti berikut. Ada 10 data dengan lebar pedestrian masing-masing. Lalu di sini kita diberikan arahan untuk mengerjakan soal ini menggunakan Excel untuk mencari data-data berikut dari main, standar deviasi, UCL, dan LCL. Lalu kita membuat kontrol chart sederhana, lalu kita menentukan apakah terdapat data yang berada di luar batas kontrol. Setelah itu kita berikan interpretasi secara singkat. Untuk yang pertama, kita bikin dulu data-data tersebut ke dalam tabel Excel seperti ini. Setelah kita bikin untuk data-data di dalam Excel, lalu kita akan mencari yang pertama adalah mean atau rata-rata dengan cara menggunakan rumus average. Lalu kita blok untuk kolom ini, data ini, sehingga akan didapatkan mean sebesar 3,07. Lalu untuk mencari berikutnya kita akan mencari standar deviasi, yaitu kita menggunakan rumus stdev.s dengan kita blok C3 sampai C12 seperti ini, data pertama sampai 10 ini, lalu kita dapatkan nilai standar deviasi sebesar 0,2406. Lalu untuk yang berikutnya kita akan mencari untuk UCL atau upper control limit dengan cara menghitung mean ditambah 3 kali dengan 3 kalinya standar deviasi, sehingga kita dapatkan nilai UCL-nya sebesar 3,7918. Lalu untuk yang berikutnya kita akan mencari untuk LCL atau lower control limit dengan cara dengan cara main dikurangi 3 kali standar deviasi, sehingga kita mendapatkan LCL sebesar 2,3482. Setelah kita dapatkan data-data tersebut, kita akan membuat untuk control chartnya dengan cara pertama kita masukkan data-data tadi ke dalam tabel ini, kita buat tabel baru lagi. Setelah itu dari data-data ini kita blok semua. Lalu kita klik insert, pilih ke 2D line, lalu kita pilih yang line with markers. Setelah kita klik, akan muncul control chart seperti ini, tapi ini masih belum rapi, jadi kita akan rapikan dulu dengan cara kita klik kanan, lalu kita pilih select data. Setelah itu akan muncul opsi seperti ini, kita lihat yang sebelah kiri, kita klik bagian titik, ini kita blok, lalu kita remove, kita klik OK, sehingga akan muncul data yang chartnya seperti ini. Tapi di sini masih berimpitnya terlalu kecil sehingga kurang rapi. Kita lalu rapikan lagi dengan cara kita klik kanan bagian sumbu Y-nya, lalu kita klik bagian format axis, setelah itu akan muncul opsi seperti ini. Lalu pada bagian bounds di bagian minimum, kita ubah angka 0 ini menjadi angka 2, sehingga akan menjadikan bentuk control chartnya itu seperti ini. Dapat dilihat bahwa data kita tidak ada yang melebihi dari batas kontrol, sehingga dapat diinterpretasikan berdasarkan hasil analisis SQC diperoleh itu nilai rata-rata men atau nilai rata-rata men lebar jalur pedestrian itu sebesar 3,07 meter dengan standar deviasi sebesar 0,2406 meter. Untuk batas kontrol atas sendiri diperoleh sebesar 3,7918 meter dan batas kontrol bawah LCL sebesar 2,3482 meter. Lalu berdasarkan control chart, seluruh data pengukuran masih berada di antara UCL dan LCL, sehingga tidak terdapat data yang berada di luar batas kontrol. Dengan demikian, variasi lebar jalur pedestrian itu masih berada dalam batas kontrol dan dapat dikatakan terkendali secara statistik. Lalu kita akan lanjut mengerjakan soal kedua, itu soal bagian C. Di sini kita mendapatkan data di mana Dinas Perhubungan itu mencatat kecepatan 10 kendaraan yang melintasi suatu jalan di kota B sebagai berikut. Ada 10 kendaraan dengan kecepatan masing-masing sebagai berikut. Lalu kita diminta untuk mengerjakan soal ini menggunakan SPSS untuk menghitung mean, standar deviasi, lalu kita buat histogramnya. Lalu kita melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Lalu untuk menentukan apakah data berdistribusi normal, lalu kita memberikan interpretasi singkat terhadap hasil analisis. Untuk yang pertama, kita buka aplikasi SPSS dan kita masukkan
dulu ke dalam variable view untuk keterangan-keterangannya. Setelah itu kita masuk ke data view, kita masukkan data-data tadi ke dalam sini. Setelah itu kita klik analyze. Untuk mencari main standar deviasi kita klik analyze, kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih deskriptif. Setelah itu akan muncul opsi seperti ini. Pertama kita pindahkan yang bagian kecepatan kendaraan ini ke dalam variabel, lalu kita klik option. Kita lalu pastikan untuk mencentang main standard deviation. Lalu setelah dipastikan kita klik continue. Setelah continue, lalu kita klik OK. Jika akan memunculkan data jawabannya seperti ini. Berdasarkan hasil analisis deskriptif ini diperoleh data-data main kecepatan kendaraan itu sebesar 50,90 km per jam dengan standar deviasi sebesar 2,601 km per jam. Hal ini itu menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan 10 kendaraan yang diamati adalah 50,90 km per jam dengan tingkat penyebaran data sekitar 2,601 km per jam dari nilai rata-ratanya. Setelah kita dapatkan nilai tadi, lalu kita akan mencari untuk histogram sekalian dengan uji normalitas. Lalu untuk pertama kita klik analyze, lalu kita klik lagi deskriptif statistik, lalu kita klik explore. Bagian explore-nya akan muncul opsi seperti ini. Lalu kita pindahkan kecepatan kendaraan ke dalam dependent list, lalu kita klik plots, lalu kita pastikan untuk mencentang histogram dan kita untuk tidak perlu mencentang untuk stem and leaf. Lalu jangan lupa untuk mencentang normality plots with test. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Jika akan kita pertama kita akan dapatkan nilai bentuk histogramnya seperti ini. Yang mana dengan berdasarkan histogram ini data kecepatan 10 kendaraan itu tersebar pada rentang 47 sampai 55 km per jam dengan rata-rata sebesar 50,90 km per jam dan standar deviasi sebesar 2,601 km per jam. Konsisten dengan perhitungan kita yang awal dan secara visual itu data terlihat tersebar di sekitar nilai rata-rata dan tidak menunjukkan penyimpangan ekstrim. Namun karena jumlah data itu hanya 10, penentuan normalitas sendiri itu tidak cukup hanya dengan berdasarkan histogram, sehingga kita perlu konfirmasi menggunakan uji Shapiro-Wilk. Jadi kita sudah melakukan untuk mencentang bagian normality test sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Kalau kita fokus saja kepada bagian Shapiro-Wilk, kita dapatkan nilai statistik 0,975, nilai DF 10 dan nilai SIG sebesar 0,935. Lalu untuk menentukan data tersebut distribusi normal atau tidak, kita gunakan taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 0,05. Yang mana hipotesis sendiri itu adalah hipotesis 0, itu adalah data kecepatan kendaraan itu berdistribusi normal. Lalu untuk hipotesis 1 itu adalah data kecepatan kendaraan tidak berdistribusi normal. Lalu untuk kriteria strandingnya sendiri itu adalah apabila SIG lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan apabila SIG kurang dari 0,05 maka data itu tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk ini kita peroleh nilai SIG itu sebesar 0,935 yang mana 0,935 itu lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 0 kita itu tidak ditolak sehingga data kecepatan kendaraan itu berdistribusi normal. Sehingga dapat kita interpretasi berdasarkan analisis dari data 10 kendaraan diperoleh rata-rata kecepatan itu sebesar 50,90 km per jam dengan standar deviasi 2,601 km per jam. Histogramnya sendiri itu menunjukkan data tersebar di sekitar nilai rata-rata dan tidak menunjukkan penyimpangan yang ekstrim. Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk menghasilkan nilai SIG sama dengan 0,935 lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data kecepatan kendaraan berdistribusi normal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.